Anak-anak sekolah minggu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan panjang umur oleh Tuhan. Biarlah kita menjadikan diri kita sebagai anak-anak yang suka sekolah minggu. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai renungan, mendengar renungan firman hari ini, mari kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu ya anak-anak ya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, mari kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang Tuhan beri kepada kami. Kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, berkati dan tolonglah kami, buat kami mengerti dan percaya, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul doa ucapan syukur. Apakah doa ucapan syukur? Doa ucapan syukur adalah doa ucapan terima kasih kita kepada Tuhan karena kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sudah kita terima. Kalau kemarin, apakah doa syafaat, yaitu doa untuk semua orang? Dan sekarang doa ucapan syukur adalah doa berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah kita terima. Nah, firman Tuhan hari ini akan kita buka di dalam kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai dengan ayat yang 19, yaitu kisah 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Mari kita membaca Lukas 17 ayat 11. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuji Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, anak-anak, di sini ada kisah yang luar biasa di mana ada 10 orang kusta yang sakit ya, 10 orang kusta. Nah, pada suatu hari tadi kita sudah membaca firman bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea, yaitu tujuan untuk mengajar ya anak-anak ya. Tetapi di tengah jalan ternyata Tuhan Yesus bersama muridnya bertemu dengan 10 orang kusta. Ya anak-anak, mereka ingin disembuhkan. Anak-anak tahu mengapa orang kusta ini sangat ingin disembuhkan? Karena pada waktu itu sakit kusta adalah sebuah sakit kutukan. Di samping menular, sakit ini tidak bisa disembuhkan ya, sehingga mereka sangat sedih karena mereka yang pertama tidak boleh beribadah kepada Tuhan, tidak boleh memberikan persembahan kepada Tuhan, tidak boleh masuk tempat ibadah. Yang kedua, mereka harus dikucilkan, mereka tidak boleh berkumpul dengan orang-orang yang sehat, mereka punya tempat pengasingan tersendiri. Anak-anak, sama seperti hari ini ketika orang terkena corona, mereka harus diisolasi, mereka harus
sendiri, tidak boleh berkumpul dengan orang yang sehat, karena corona adalah penyakit yang menular dan sangat membahayakan. Untuk itu anak-anak harus tetap menjaga kesehatan dan juga harus tetap berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Sehingga ketika 10 orang kusta itu melihat Tuhan, dia berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka berteriak meminta kesembuhan, minta belas kasihan Tuhan supaya disembuhkan. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar teriakan 10 orang kusta itu, Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Anak-anak perhatikan, Tuhan Yesus tidak menjamah mereka, Tuhan Yesus tidak memegang tubuh mereka, tapi Tuhan berkata, "Sembuhlah kamu," tidak. Tetapi mereka disuruh pergi memperlihatkan dirinya kepada imam-imam. Anak-anak, pada waktu itu hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang kusta itu sembuh atau belum. Jadi tanda-tanda kusta itu bisa dilihat oleh imam. Ini sudah layak atau belum, sembuh atau belum. Nah, anak-anak tahu ketika mereka mereka telah sembuh, mereka tidak sudah hilang ya, mereka sembuh melalui kesembuhan, dan itu sangat bersyukur sekali ya. Sehingga ketika imam mengatakan, "Oh, kamu sembuh, sudah sembuh," mereka sangat bersuka cita. Perhatikan, 10 orang kusta itu bersuka cita, mereka berlari, "Hore, aku sembuh." Senang sekali anak-anak ya, mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Tetapi sayang anak-anak, 10 orang kusta tadi, yang 9 orang mereka lupakan kebaikan Tuhan. Mereka tidak kembali kepada Tuhan, tapi mereka mungkin pulang ke rumahnya. Mungkin mereka ingin bertemu keluarganya karena sudah lama tidak berjumpa dengan keluarganya. Tetapi hanya 1 orang yang datang kembali kepada Tuhan. Orang Samaria kembali kepada Tuhan. Karena dia tahu yang menyembuhkan itu bukan imam. Yang menyembuhkan bukan dirinya sendiri, tapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Sehingga dia kembali berterima kasih kepada Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ya, kemudian Tuhan bertanya, "Di mana 9 orang yang sembuh tadi?" Tidak ada. Ya, semua pergi yang 9, hanya 1 orang. Di sini menunjukkan bahwa ternyata banyak orang itu melupakan kebaikan Tuhan, melupakan pertolongan Tuhan. Tetapi sedikit orang yang mengucapkan terima kasih atas pertolongan Tuhan. Untuk itu anak-anak, kita jangan menjadi anak-anak yang melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ya. Karena Tuhan itu sudah baik ya kepada kita seperti kepada orang Samaria tadi, ya. 10 orang, hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Anak-anak, Tuhan itu baik bagi kita. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kita ada, kita bisa bernafas, kita bisa membuka, menutup mata kita, jari-jari kita bisa untuk bekerja, itu adalah kebaikan Tuhan. Itu jangan lupakan kebaikan Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimanakah cara kita berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang pernah kita terima? Yaitu yang pertama dengan berdoa. Kita menaikkan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. "Tuhan, terima kasih, Engkau baik kepada saya. Hari ini aku bisa belajar, bisa beribadah, bisa makan. Semua adalah kebaikan Tuhan." Ini berdoa ucapan syukur, bersyukur pada Tuhan karena Tuhan menolong kita. Yang kedua adalah dengan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan pujian-pujian rohani yang bisa kita dengarkan lewat YouTube dan sebagainya. Kita memuliakan Tuhan sebagai tanda ucapan terima kasih kita. Sehingga doa, demikian juga memuji Tuhan, itu akan membangkitkan iman kita. Demikian juga dengan baca firman Tuhan. Nah, di samping itu anak-anak, di samping kita memuji Tuhan, di samping kita berdoa, di samping membaca firman Tuhan, kita juga sebagai orang yang memiliki doa syukur dalam hidup kita, maka ditunjukkan juga dalam tindakan nyata yang ditunjukkan dalam hidup kita sehari-hari, yaitu menghormati orang tua. Yang pertama, mari, orang yang dekat dengan kita adalah orang tua kita. Kita hormati, kita hargai dengan berkata yang sopan, tidak membentak,
ya, ketika dinasihati nurut, ketika mau pergi berpamitan, ya, mencium tangan orang tua ketika bepergian, itu tanda hormat dan bakti kita kepada orang tua. Juga membantu apa yang kita bisa lakukan, mungkin menyapu, ya, mungkin korah-korah, ya, mencuci piring, bisa kita lakukan. Mari kita bantu sebagai tanda bakti kepada orang tua. Di samping orang tua di rumah, kita juga punya orang tua di sekolah. Hari ini, minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini, bahkan ini kita tidak bisa berjumpa secara langsung dengan guru kita, tetapi guru tetap bertanggung jawab membuat anak-anak menjadi anak yang pintar, pandai, sehingga anak-anak tetap dapat belajar meskipun melalui daring. Nah, bagaimana wujud kita hormat pada guru kita? Yaitu kita harus mengerjakan tugas pembelajaran jarak jauh ini dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, tidak sembarangan atau tidak menyuruh orang tua kita atau kakak kita yang mengerjakan, tapi kita mau berusaha untuk mengerjakan. Walaupun sangat sulit ya mungkin ya, tetapi kita berusaha jadi anak-anak yang bertanggung jawab, disiplin. Itu hormat kepada guru. Ya, jangan sampai anak-anak malas lalu orang tua atau kakaknya suruh nulis. Jangan ya. Kita harus bertanggung jawab. Meskipun guru kita tidak melihat kita, tetapi Tuhan melihat hidup kita. Bagaimana kesungguhan dan tanggung jawab kita sebagai tanda hormat kita kepada guru. Dan yang ketiga adalah kepada semua orang, pada teman-teman. Kita harus membangun kerukunan, tidak bertengkar, tapi hidup rukun dengan setiap orang, memaafkan, berbagi dan sebagainya. Ya, ini tindakan nyata yang diwujudkan atau ditunjukkan sehari-hari sebagai orang, sebagai anak yang memiliki doa ucapan syukur. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 100 pasal 4 sebagai ayat hafalan kita. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Jadi kita mau masuk gerbang Tuhan dengan pujian kita, pujian syukur kita, ya. Dan memuji Tuhan itu sangat indah dan luar biasa, menyenangkan Tuhan. Haleluya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Bu Yanti berharap kalian mengerti dan memahami dan kalian bisa melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Doa, ucapan syukur, berdoa karena berterima kasih kepada Tuhan ke atas kebaikannya. Baiklah anak-anak, tetap semangat dan tetap bersyukur, tetap jaga kesehatan dan tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan meskipun di rumah, dengan memuji Tuhan, dengan mendengarkan renungan firman Tuhan, dengan berdoa. Haleluya. God bless you anak-anak. Tuhan memberkati kalian semua. Shalom. Salam sehat.